Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlisri Febrianti dengan NPM 2014-2010-19. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan sekaligus menjelaskan tugas mata kuliah keselamatan pasien dan K3 bersama Bapak Andri Sartika, Eskep MKep. Baiklah, kita mulai. Apa sih keselamatan pasien? Keselamatan pasien atau patient safety merupakan indikator yang paling utama dalam sistem pelayanan kesehatan, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menghasilkan pelayanan kesehatan yang optimal dan mengurangi insiden bagi pasien. Dari Canadian Patient Safety Institute 2017. Undang-undang yang mengatur tentang keselamatan pasien. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, Pasal 5 Ayat 2, Pasal 19, Pasal 54. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 13 Ayat 3, Pasal 32E, dan Pasal 43. Dan yang terakhir, Permenkes Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien. Kita lanjutkan, standar keselamatan pasien. Yang pertama, hak pasien. Yang kedua, mendidik pasien dan keluarga. Yang ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Yang keempat, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Yang kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Dan yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien meliputi: yang pertama, ketepatan identifikasi pasien. Yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Yang keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang keenam yaitu pengurangan risiko pasien jatuh. Langkah-langkah menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Yang kedua, memimpin dan mendukung staf. Yang ketiga, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Yang keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Yang kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Yang keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Yang ketujuh, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Insiden dalam keselamatan pasien. Insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Terdiri dari kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, dan kejadian potensial cedera. Istilah insiden keselamatan pasien yang telah dikenal secara luas. Yang pertama, kejadian tidak diharapkan, disingkat KTD, adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Yang kedua, kejadian nyaris cedera, disingkat KNC, adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Yang ketiga, kejadian tidak cedera, disingkat KTC, adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Yang keempat, kondisi potensial cedera, disingkat KPC, adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Dan yang terakhir adalah kejadian sentinel, adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI edisi 2 tahun 2009, bab 2 angka 2.5 tentang 9 solusi keselamatan pasien. Isinya sama dengan yang telah disepakati oleh WHO. Yang pertama, perhatikan nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Yang kedua, pastikan identifikasi pasien. Yang ketiga,
komunikasi secara benar saat serah terima atau pengoporan pasien. Yang keempat, pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. Yang kelima, kendalikan cairan elektrolit pekat. Yang keenam, pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. Yang ketujuh, hindari salah keteter dan salah sambung selang. Yang kedelapan, gunakan alat injeksi sekali pakai. Dan yang kesembilan, tingkatkan kebersihan tangan untuk pencegahan infeksi nosokomial. Teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.